Berkemping pergi ke hutan. Di hutan banyak pepohonan hijau. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saya Pastor Petrus Suharjo menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Senin, Pekan Advent yang keempat, tanggal 22 Desember 2025. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian mendoakan saya yang sedang kena serangan malaria kelihatannya dan tidak begitu sehat. Maka semoga disembuhkan, dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Dan kita terus tekun berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih di dalam kandungan, yang masih di dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka, saudara-saudari, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, menghibur, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya pujian Maria, kebaikan hatinya yang melahirkan syukur atas karya agung Tuhan di dalam hidupnya, menjadi teladan, menjadi inspirasi, menjadi teladan untuk kita semua, supaya kita juga senantiasa mampu merasakan Tuhan yang baik, Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang selalu menampakkan kuat kuasa-Nya. Semoga tidak sedikit pun kita meragukan kuasa Allah dan juga kebaikan-Nya. Meskipun kadang-kadang serasa kita ditinggalkan oleh Allah. Kadang-kadang persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi seolah-olah mau menggoyahkan iman kita, menggoyahkan kepercayaan dan keyakinan kita akan kebaikan Tuhan.
Dan kiranya itu pula yang terus direnungkan oleh Bunda Maria, bahwa mengandung seorang putra dalam situasi kehidupannya pada waktu itu, tentu itu bukanlah sebuah tanggung jawab yang mudah, bukanlah sebuah persoalan yang ringan. Tetapi dengan semangatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Akhirnya Bunda Maria menerima tugas mulia itu, mengandung Yesus puteranya. Dan kiranya bahwa semoga kita juga mampu meneladan dan belajar dari Bunda Maria, menerima tanggung jawab, terbuka bagi rencana karya keselamatan Allah di tengah-tengah kejadian dan peristiwa-peristiwa kehidupan yang kadang-kadang tidak mudah untuk kita mengerti, yang kadang-kadang tidak mudah untuk kita pahami. Apa maksud dan rencana Tuhan di balik semua peristiwa, kejadian, dan juga mungkin situasi sulit yang kita hadapi, dan seolah-olah tidak henti-hentinya bahwa kejadian-kejadian itu selalu datang ke dalam hidup kita. Tetapi yakin dan percayalah bahwa rahmat Tuhan cukup bagiku. Itu menjadi dasar, menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan, dan menerima tugas dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam kerangka karya keselamatan Allah bagi dunia, bagi gereja, bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kita selalu diliputi hati yang penuh syukur, selalu terbuka bagi rencana karya keselamatan Tuhan, dan senantiasa menaruh harapan dan percayaan kita hanya kepada Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.